Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JDIH, selamat datang di podcast JDIH Biro Hukum Provinsi Banten. Kali ini kami berkolaborasi dengan Kota Wilayah Kementerian Hukum Banten. Sobat JDIH, dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan mengapresiasi prestasi yang diperoleh oleh JDIH Biro Hukum Provinsi Banten, khususnya yang mendapatkan peringkat nasional secara berturut-turut selama 3 tahun, dan dari Kota Tangerang dan sebenarnya dari Provinsi Banten itu mendapatkan 2 predikat. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu atas prestasinya yang telah diraihnya. Baik sahabat Sobat JDIH, kali ini kita punya topik yang sangat spesial, membanggakan dan pastinya inspiratif banget. Kita akan mengulik cerita di balik layar keberhasilan JDIH Biro Hukum dan Kota Tangerang dalam memperoleh penghargaan. Tema kita kali ini adalah strategi JDIH berprestasi. Baik, Bapak, Ibu, kita tahu ya, banyak instansi di luar sana yang cuma melihat pas kita mendapatkan penghargaan, tapi jarang yang tahu bagaimana perjuangan berdarah-darah di awal membangun sistem ini dari nol. Baik Sobat JDIH, sudah hadir bersama kita hari ini yaitu Bapak Ahmad Saifullah. Beliau sebagai Kabag Peraturan Perundang-undangan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Eri dan Sobat JDIH semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Ibu Vivin dari pengelola JDIH dari Kota Tangerang. Selamat datang Ibu Vivin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ini lihat dari aura-auranya Bapak dan Ibu ya. Habis menerima penghargaan. Habis menerima penghargaan, ya ini sangat bahagia sekali. Nah, kita tengok sedikit sih Pak ke belakang ya Pak ya. Sebelum sistem mungkin ke Pak Kabak dulu, nanti bisa Bu Fit ya Bu ya. Kita menengok sedikit ke belakang. Sebelum sistem JDIH ini rapi dan dapat penghargaan, tentunya kan ada ini apa tuh, kondisi awalnya itu kan tidak langsung ujuk-ujuk mendapatkan penghargaan ya Pak ya. Itu kan di balik prestasi ini kan di belakangnya kan ada perjuangan-perjuangan itu. Mungkin bisa Bapak ceritakan awal mula Bapak dan tim itu dan Ibu ya mengelola JDIH tersebut. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu Eri kesempatan diberikan kepada JDIH Provinsi Banten, sobat-sobat JDIH semua. Ini memang menarik sekali ya, ketika kita sekarang disuruh kilas balik mengenai bagaimana perjuangan dalam penyusunan atau pengelolaan JDIH ini, ya tentu kita pertama menerima tugas ya sebagai pengelola JDIH itu di tahun pertama saya menjadi kepala bagian saat itu sekitar tahun 2022. 2022 dan saat itu masih ada subag yang menanganinya, dan saat itu juga memang kita posisinya masih di posisi sekitar 60-an atau 80-an ya. Jadi kita mengetahui bahwasanya JDIH ini ternyata memiliki posisi strategis dalam pemberian informasi. Maka ya alhamdulillah nih saya punya
tim kerja yang sangat luar biasa, dan juga pimpinan-pimpinan di sini yang mendukung, serta perangkat daerah juga sangat membantu di dalam komunikasikan dan mewujudkan apa ide gagasan di dalam meningkatkan pengolahan JDH saat itu. Jadi alhamdulillah Kominfo sangat perhatian terhadap perkembangan JDH. Jadi sebenarnya modal utama dari kami itu adalah modal semangat. Jadi modal semangat, kebersamaan, dan juga saling memberikan semacam tanggung jawab. Jadi satu dan lain kita berikan tanggung jawab, dan akhirnya mencoba untuk melengkapi dari setiap apa yang ada dalam pedoman saat itu, kalau tidak salah Permen Kumham yang 8 ya 2019. Nah, semua arahan pedoman itu kami coba ikuti dan kita mencari bagaimana untuk mendapatkan apa semacam bentuk-bentuk yang harus kita lakukan, misalnya seperti misalnya bagaimana melakukan ahli bahasa, terus melakukan misalnya inovasi dan seterusnya. Dan juga termasuk mendesain kembali kalau jadi itu ada namanya fiturnya ya, atau semacam apa saja yang harus dimuat ya, selain kita melengkapi metadata. Jadi memang itu semua Ibu Eni dan Bu Pipin ya sebenarnya sih bukan kerja perseorangan, itu semuanya kerjasama dari tim pengolah JDH, dan kami juga tadi saya sampaikan sangat didukung oleh pimpinan, dan pada akhirnya ya kami melangkah bersama. Jadi itu modal pertamanya adalah kebersamaan. Ini itu dari perjalanan pertama kami. Jadi intinya modal awal itu semangat dan kebersamaan gitu ya Pak ya? Ya, secara garis besarnya. Kompakan juga ya, dijaga. Baik, mungkin Ibu Pipin bisa sedikit menceritakan asal muasal itu ya. Baik, Bapak dan Ibu semua sobat JDH dari Kota Tangerang, izin flashback ya Pak, mungkin awal kisah gitu ya, awal kisah di tahun 2021 saya dapat tugas nih Pak di bagian hukum selaku dulu itu Kasubag ya, Kasubag dokumentasi dan informasi hukum, dan ada penyetaraan birokrasi di akhir 2021 menjadi analis hukum. Jadi ceritanya yang saya ingat sekali tuh di awal-awal saya bertugas itu kami ada audit kinerja dari Inspektorat Provinsi Banten. Awal muasal ya, akhirnya kenapa jadi Kota Tangerang itu mulai berbenah. Kami di 2022 awal yang kalau nggak salah itu ada audit kinerja dari Inspektorat Provinsi Banten, yang kami juga heran kenapa kok Kota Tangerang yang diaudit, jadi pula yang diaudit, karena ternyata informasinya nilai kami Pak di pusat itu mungkin yang baik di Provinsi Banten, tapi hasil dari audit itu didapatilah hal-hal yang mungkin sepertinya tidak sesuai gitu ya, mungkin kayak inkonsistensi perencanaan kegiatan, terus metadata yang ada di website, terus banyak hal-hal yang menjadi landasan gitu ya, awal muasal kenapa kami mulai berbenah di pengolahan JDH. Awalnya memang sudah baik Pak, tidak yang tidak dari nol banget. Saya bilang saya tidak bekerja dari nol banget, sistem yang ada, sudah berjalan, pengolahan juga sudah berjalan. Namun saya heran kenapa saat itu di 2022 akhir ternyata nilai kita
yang awalnya 8 sekian itu 60 sekian sama ya sama lalu kami mulai mencari tahu, kami meminta BPHN untuk melakukan evaluasi dan kami juga membedah gitu ya. Apa sih sebenarnya JDH? Gitu ya. Ya, apa sih JDH? Karena kan sebenarnya pedoman kita ya cuman Perpres 33 dan Permenkumham 8 tahun 2019 ya. Terus dan juga selain itu mungkin kita pegang itu adalah pedoman gitu ya Bu ya, pedoman penilaian. Oh ternyata memang kita melakukan evaluasi dengan BPHN dan juga evaluasi mandiri sendiri, didapatilah ternyata tipe pengolahan kita belum sesuai dengan Permenkumham, terus Standarnya standar pengolahan itu belum sesuai dengan Permenkumham, metadata maupun abstrak ya. Karena adanya evaluasi dan juga berbenah dari teman-teman dengan tim gitu, kita susun rencana kerja satu persatu ya, karena nggak mungkin langsung dalam satu malam selesai pekerjaan, tapi bertahap Pak. Yang saya ingat banget 2022-2023 kita hanya berbenah di metadata waktu itu, karena banyak ya kan metadata kan memang ada tipe pengolahan itu ada 4 tipe pengolahan perundang-undangan, tipe artikel hukum ya, terus lalu jurisprudensi, dan itu satu-satu kita dokumen hukumnya ya metadatanya harus disesuaikan dengan Permenkumham. Jadi dalam rentang waktu kurang lebih 2 tahun itu mulai berbenahnya di sistem. Kalau dari awal sebenarnya sudah baik, hanya sebenarnya kalau ingin berbenah adalah kita harus mencari tahu kekurangan kita harus mau memperbaiki ya, dan pekerjaan itu tidak bisa kita lakukan dalam 1 hari 1 malam, tapi konsisten sedikit demi sedikit gitu. Lalu bukan tujuan utama untuk menang juara, tapi pemanfaatan yang menjadi manfaat mungkin JDH kita bisa dinikmati lah ya, dirasakan oleh teman-teman PD dan oleh masyarakat. Mungkin itu Bu Erni dari Tangerang. Baik, jadi tadi kita sudah mendengarkan kilas balik ya, asal muasal gitu ya Bu ya Pak, terkait dengan sejarah lahirnya JDIH gitu kan. Sebenarnya kan JDIH itu kan tujuannya ya, salah satu tujuannya itu kan memberikan informasi kepada masyarakat ya, agar masyarakat itu mudah untuk mengakses ya terkait dengan info-info, baik itu peraturan terkait dengan yang ada di sekitarnya ataupun peraturan perundang-undangan yang lainnya gitu ya. Nah itu kan pastinya sebelum yang sekarang kan sudah bagus ya. Dulunya itu kan JDH itu tidak cuman peraturan perundang-undangan. Nah di situ kan ada buku-buku segala macam gitu lainnya gitu ya. Itu mungkin waktu zaman dulu itu ya, belum ada. Sekarang kan udah bagus, teknologi segala macem udah pakai digital gitu. Kita nyari aja, nggak usah langsung ke nyari bukunya gitu ya, tinggal ngeklik aja JDIH langsung muncul apa yang kita cari. Nah itu waktu dulu itu dalam proses berpindah dari yang manual ke yang digital ini, itu seperti apa Pak gitu kan. Kalau zaman dulu kan perpustakaan itu kita membutuhkan tempat ya Pak ya, kita kan butuh ruangan yang pastinya harus yang nyaman gitu kan, yang enak, yang tenang gitu kan ya Bu. Yang mungkin pada saat itu gimana sih kondisi perpustakaan di Rohukum maupun di Kota Tangerang dengan fisik-fisiknya itu kan. Kalau misalnya ada yang minjem gitu, atau teman-teman kita di kantor gitu mau nyari terkait dengan buku atau peraturan itu kan kita harus nyari-nyari gitu ya Pak ya,
Mungkin gimana Pak? Ya, baik. Ya. Terima kasih. Untuk di kami memang kita punya perpustakaan, Ya. di mana perpustakaan itu memiliki banyak sekali dokumen hukum ya, Ya. misalnya himpunan peraturan, peraturan gubernur, keputusan, bahkan beberapa literatur buku juga yang kita miliki. Berjalannya waktu memang ternyata dengan adanya GDH ini kita berpikir untuk melakukan semacam efektivitas terhadap penghimpunan regulasi itu ternyata akan lebih hemat, efisien. Itu dibuat atau ditampilkan dalam bentuk file atau Digital. di website gitu ya. Sehingga di semula kita setiap tahun itu memperbanyak peraturan daerah, peraturan gubernur dan kompilasi Kepgub, ya kita sudah meninggalkan era itu dan semuanya dibuat dalam bentuk digital. Dan itu alhamdulillah hasilnya ada efisiensi yang cukup signifikan dalam katakanlah pengadaan terhadap barang gitu ya. Karena kita akan memperbanyak dengan jumlah OPD dan juga disimpan untuk kalau ada permintaan dari masyarakat ataupun dari organisasi lainnya gitu ya. Sehingga adanya JDH ini ternyata Ibu ini memang sangat membantu kami juga ketika dari masyarakat itu sendiri meminta informasi atau katakanlah regulasi. Kita tinggal menyampaikan jawabannya bahwa silakan diunduh. Di harus datang ke kantor di gitu ya. www misalnya JDH Provinsi Banten. Di situ kalau memang misalnya belum ketemu, kami akan berikan panduannya. Jadi alhamdulillah tuh JDH ini menjadi salah satu sarana kita untuk merubah pola pikir yang tadinya berpikirnya adalah semuanya manual, sekarang sudah ke arah digital. Jadi ini ya Pak ya sangat efektif dan efisien ya Pak ya. Ya alhamdulillah seperti itu. Mungkin Ibu. Jadi Kota Tangerang ketika saya datang di tahun 2021 sebenarnya tidak manual banget yang ada di berkaitan dengan pengolahan dokumentasi ya, karena saat itu dari tahun 2017 yang kami tahu bahwasanya Kota Tangerang sudah terintegrasi dengan portal JDHN. Jadi mungkin ketika ingin mencari dokumen produk hukum ya, karena waktu awal itu belum dokumen hukum lainnya, ketika mencari perda, perwal itu sebenarnya kami udah punya suatu sistem ya, sistem internal, siskum namanya apa, sistem internal informasi hukum yang dapat diakses oleh teman-teman di bagian hukum. Namun pada awalnya di tahun 2021 sistem tersebut error atau rusak, jadi data-data yang udah scan ini bukan yang data yang di web, tapi ada data internal di bagian hukum itu dilalanya rusak Pak, hilang. Jadi data-data yang dari 93 yang scan disimpan dalam satu sistem hilang semua. Tapi kami juga masih menyimpan sih Pak hasil yang hukumnya sudah ditetapkan itu hasil scanan. Jadi kalau yang di JD itu hanya salinan TTD, tapi kami juga menyimpan berbentuk digital itu yang ada tanda tangan dan stempel bahasanya. Jadi memang awal-awal tidak terlalu kaget, hanya berbenang berkaitan dengan pengolahan sesuai sama standar Permenkumham ya. Jadi kalau untuk Kota Tangerang startnya itu nggak dari nol ya, udah tinggal melanjutkan. Betul. Sudah terintegrasi gitu ya, di masa Ibu itu sudah ada dasarnya, sudah baik ya, pengembangan, perbaikan. Mungkin sama juga ya Pak ya, kalau di Biro Hukum juga awalnya sudah ini apa emang benar-benar dari nol Pak?
Ya, kalau Birobum sebenarnya kita pernah juga mencapai prestasi yang sangat membanggakan di era-era mungkin tahun 2015-an kalau salah ya, sekitar itu. Namun karena tadi konsistensi dalam pengolahan, terus dukungan dari pimpinan dan kekompakan dari suatu tim juga, ini akan sangat mempengaruhi terhadap hasil. Nah, jadi memang secara pengolahan memang kita sudah lama memilikinya, namun seperti UPB juga kok tidak maksimal pencapaian terhadap penilaian yang diberikan oleh BPAE-nya. Jadi di situ kita temukan berbanyak hal ya yang menjadi kendalanya, faktor penghambatnya, dan kemudian ternyata seluruhnya ya kembali kepada kita nih sebagai pengelola. Kita mau nggak nih memperjuangkan ini menjadi bagian dari tugas kita ya, untuk membuktikan kepada pimpinan, kepada masyarakat juga bahwa jadi hak sebagai itu ini bisa juga katakanlah menyamai dengan daerah-daerah lain. Dan bahkan di awal itu kami bahkan melakukan komparasi Bu ini ke provinsi yang saya itu juara. Nah, kami bawa tim, kami belajar lah. Kami belajar ke satu provinsi yang saya tidak sebut namanya, dan itu tim hadir semua di sana dan kita melihat secara langsung, berdialog, dan kita mendapatkan banyak sekali strateginya. Jadi sebenarnya ya saya sangat bersyukur tuh kepada teman-teman di provinsi yang membuka dirinya untuk bagaimana memberikan pengalaman, ilmunya, berbagi, dan itu juga kemudian saya coba menularkan nih kepada teman-teman di kabupaten kota agar kita ayo majunya bersama-sama gitu ya. Jangan kita maju sendiri, tapi mari kita maju bersama-sama. Itulah salah satu cita-cita di dalam pengelolaan JDH Bu. Jadi intinya untuk mencapai sebuah prestasi itu kita harus ini ya melihat atau mengevaluasi gitu ya. Mengevaluasi kekurangan kita itu di mana gitu ya Pak ya. Jadi kita nggak malu-malu menanyakan atau membandingkan dengan daerah lain yang itu maksudnya sudah baik gitu. Jadi untuk memotivasi kita ya Pak ya Bu ya. Jadi kita intinya ya gitu semangat, tidak malu untuk maju. Sedikit kisah nih Bu, di tahun 2023 ya, kami bagian hukum Kota Tangerang melakukan studi banding Pak. Jauh juga. Jauh ya. Jauh ke tempatnya organisasi. Ya, katanya kami waktu itu bahan yang ingin kami coba studi tiru itu adalah berkaitan dengan braille. Saat itu kami sudah datang sana, kami menggali informasi segala macam. Ketika kami kembali dan kami mencari informasi berkaitan dengan braille tersebut, tidak diberi informasinya. Kami sudah jauh-jauh, kami pulang mencoba menggali, ternyata kami tidak diberikanlah informasinya. Suatu waktu kita datang ke Banten nih, Provinsi Banten, karena saat itu sudah berprestasi apa ya, waktu itu sudah nilai sudah baik provinsi. Terus kita ngobrol-ngobrol, ternyata informasi itu didapat dari orang dekat Pak. Tidak harus nyebrang pulang. Tapi kami dapati justru insight-nya masukan-masukannya justru dari Banten. Karena lain waktu itu teman-teman dari kabupaten kota yang ada di Banten datang ke kami, lain jauh-jauh ke kabupaten kota lain atau ke daerah lain yang jauh. Kalau kita sendiri punya panutan, punya punya pembina, instansi pembina kita yang sebenarnya sudah baik gitu. Karena kami pun selalu brainstorming, selalu menggali, mencari tahu informasi itu Provinsi Banten Bu. Jadi selalu tuh saya rajin koordinasi, kontak dengan tim Bapak nih, dengan Pak Syukron berkaitan dengan apapun itu yang ada di JDH Provinsi Banten. Jadi mungkin itu sedikit ya Bu. Selalu berpesan ke teman-teman, harus jauh-jauh
usaha nyebrang pulau, kita punya yang sudah baik, yang sudah bagus di Banten itu sendiri gitu. Ya, dan kita sebenarnya bukan 3 tahun ya teman-teman ya. Kita ini tahun keempat. Iya. Ya, Iya. kita tahun keempat mendapatkan penghargaan untuk peringkat 4 nasional di tempat yang sama. Dan nilainya meningkat 1 angka. Yang biasanya 97, tahun ini 98. Itu alhamdulillah. Dan karena kita sudah ada merasa bahwa ini sudah bisa kita tularkan kepada teman-teman, memang kami berusaha untuk melakukan berbagai program pembinaan. Jadi di sana Ibu, kita membuka diri kepada teman-teman seluruh pengelola jadiannya untuk menyelaraskan dengan tagline kami yaitu mampir G. Nah, jadi kami mengajak nih kepada seluruh teman-teman pengelola jadian sebanten ini mampir ke sini. Mari kita mendiskusikan apa yang harus kita lakukan dan kita akan membantu memfasilitasi seluruhnya. Bahkan dari beberapa fungsi lain juga sekarang udah belajar ke Pusi Banten, dari kementerian juga hadir di sini. Jadi alhamdulillah ini. Tapi semuanya tentu Bu Erni ya tidak bisa kami lakukan sendiri tanpa dukungan dari teman-teman kami hukum, BPHN, dan tentu juga dari Bapak kementeriannya juga yang di pusat. Itu saya sangat bersyukur nih, makanya hari ini nih dengan Hari Pengayoman, ya terima kasih juga nih kita telah dipertemukan untuk menyampaikan apa yang kita alami sebagai pengelola jadian. Ya, apalagi izin ya Pak ya, di Biro Hukum itu kan menjadi pembina ya Pak ya. Tentunya yang pertama Bapak harus berjuang untuk mempertahankan dan mungkin ke depan bukan mungkin ya Pak, kedepannya biar bisa juara satu gitu ya Pak ya, karena kan nilainya kan udah hampir sempurna ya Pak, udah 98 gitu. Jadi mungkin kedepannya itu biar Provinsi Banten itu bisa menjadi juara satu dan anggota di wilayahnya juga semakin banyak yang mendapatkan prestasinya gitu ya Bu ya. Amin. Ya, kali ini kan Provinsi Banten masuk yang pertama ya di wilayah kabupaten sama kota Tangerang. Mudah-mudahan kabupaten kota yang lain insya Allah di tahun depan bisa menyusul gitu ya Pak ya. Dan ini juga PR bagi Biro Hukum dan kami dari kantor wilayah ya untuk meningkatkan motivasi para anggotanya itu untuk ayo jangan mau kalah dengan yang lain gitu kan. Masalahnya kan daerah lain juga banyak yang prestasi yang mereka dapatkan dan untuk JDH sebenarnya kan ini berkaitan dengan IHRA juga ya Bu ya. Jadi kan nilai JDH-nya baik, otomatis nanti ke IHRA juga baik. Baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih Bapak Ibu atas pengalamannya ya dalam mengelola JDH. Sobat JDH sudah kita simak dan dengarkan bersama terkait dengan perjuangan dari Biro Hukum dan Kota Tangerang meraih prestasi ya, meraih penghargaan, dan itu tentunya tidak mudah dan tidak gampang ya Bu ya, karena kita tuh bersaingnya itu dengan kabupaten kota seluruh Indonesia gitu kan, dan alhamdulillah sekali gitu ya kita masih dapat mendapatkan penghargaan tersebut. Mungkin baik Bapak Ibu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang telah di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu itu bisa menyempatkan hadir di acara podcast ini. Mungkin sebelum kami tutup podcastnya, mungkin ada closing statement dari Bapak dan dari Ibu. Kami persilakan Bapak. Ya baik, Sobat JDH semuanya, tentu kita bekerja itu diawali dengan niat untuk meluapkan atau menyampaikan mengeluarkan segala kemampuan terbaik kita. Dan kita bekerja
tentu berharap bahwa kerja kita itu baik diterima oleh pimpinan juga menjadi sedekah jariah kita. Pengolahan jariah itu hanya bagian dari apa yang menjadi tanggung jawab dalam tugas-tugas di Biro Hukum. Tentu kita berharap dan bersyukur para pembina JDH, Pak Gubernur, Pak Sekda, dan juga Pak Asisten, juga Pak Kepala Biro, itu seluruhnya memberikan apresiasi yang tinggi kepada JDH Bus Banten dengan dilahirkannya Pergub nomor 19 tahun 2005. Nah, Pergub itu merupakan wujud komitmen dari pimpinan kami, karena dalamnya kita diberikan berbagai bentuk kegiatan program yang akan kita lakukan seperti roadshow to kampus, kemudian kita melakukan katakanlah trailer, katakanlah kemudian ada kegiatan ahli bahasa itu ya. adat, dan banyak lagi lah. Itu semua tertuang dalam Pergub kami, dan itu merupakan bagian dari komitmen lah. Oleh karenanya ya di sini saya menyampaikan agar kiranya kita teruslah melaksanakan peran-peran kita sebaik mungkin, tidak perlu melihat ini akan ada hadiah atau tidak hadiah, ada apresiasi atau tidak. Yang penting kita layani pemerintah, layani juga masyarakat. Dan alhamdulillah berkat JDH pengolahannya diapresiasi, kemudian berdampak kepada indeks reformasi hukum, dan pada akhirnya indeks reformasi hukum juga berdampak kepada penilaian RB. Dan itu saya rasa suatu kebahagiaan buat kami yang di bawah ini memberikan kinerja untuk mendongkrak terhadap prestasi pemerintah daerah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa Ibu Ya, ya, untuk silakan. sobat JDH semua, sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak. Memang tidak, tujuan utama adalah tidak untuk menerima atau meraih penghargaan ya, tapi apa fungsi kita sebagai manusia, sebagai kerja tentunya, semoga mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi ya amal jariah, amal ibadah. Terus ya seperti yang hadis yang disampaikan oleh sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Semoga nanti ya mungkin kita tidak selamanya di JDH, semoga mungkin yang kita tinggalkan adalah hal-hal yang baik ya, hal-hal yang bermanfaat, tetap berusaha, tetap terus melangkah apapun itu, sedikit demi sedikit ya, yakinkan kalau kita pasti bisa ya. Buat teman-teman pengelola juga JDH yang lain, prestasi itu tidak selalu berakhir dengan penghargaan ya, tadi menjadi sesuatu yang kira nanti dimanfaatkan atau bermanfaat pada tujuan utama. Mungkin itu Bu. Ya, baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat ya untuk Terima kasih ya dari Biro Hukum. selamat juga nih buat ya, Bapak ya, baik itu JDH-nya maupun DH-nya ya, Jadi istimewa. iya. Tapi dalam pencapaian ini jangan sampai ini untuk kita bangga, tapi Dan nanti berpuas kedepannya diri, ya ya. kita puas gitu, Ya. malah nanti kita jadi ketinggalan gitu kan. Dan dengan adanya prestasi ini justru meningkatkan kita untuk lebih berprestasi lagi gitu. Baik sobat JDH semuanya, akhirnya selesai juga ya bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kreatif, inovatif, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, turnuhun nih. Sama-sama. JDH Provinsi Banten, Mampir, JDH Provinsi Banten, Mampir,